warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hidayatullah SPD MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan saraf tiruan. Baiklah, di sini saya akan mendemokan atau mempraktekkan implementasi jaringan saraf tiruan dengan model Black propagation. Di sini saya menggunakan data penumpang kereta api. Di sini sudah ada datanya. Datanya ada dua, data training dan data testing atau data latih dan data uji. Nah, di sini datanya ada 12 dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Variabel datanya ada 3 untuk X1, X2, X3 dengan satu variabel target. Nah, sama dengan data ujinya, variabelnya ada 3 dan variabel target. Nah, sebelumnya itu kita transpose dulu data yang ini. Data untuk ketiga variabelnya kita transpose menjadi seperti ini. Targetnya juga kita transpose menjadi seperti ini. Begitu juga dengan data ujinya kita transpose seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan data ini ke file yang baru atau folder yang baru. Kita pindahkan satu-satu sehingga ada 4 file yang baru. Karena tadi saya sudah pindahkan terlebih dahulu, hingga kita langsung masuk saja di MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah buat juga sintaks untuk trainingnya dan untuk testingnya juga sudah ada. Nah, sebelumnya itu karena tadi saya sudah upload filenya, tapi alangkah baiknya kita upload ulang. Nah, kita hapus dulu filenya, lalu kita upload filenya dengan cara ketik 2 kali atau klik 2 kali, lalu upload file. Nah, ini nama filenya tadi dalam bentuk Excel. Kita upload ini. Nah, karena kita sudah upload datanya, yaitu ada 4, data latih, data uji, target latih, dan target uji. Nah, selanjutnya kita akan buat filenya di workspace, sehingga kita buat klik dulu pertama itu data latih atau data trainingnya. Nah, kita buka dulu data latihnya, klik 2 kali. Nah, ini adalah data latihnya. Nah, kita akan buat di workspace dengan nama data underscore latih, lalu tipenya kita rubah menjadi numeric matrix, lalu kita import selection. Nah, di sini akan otomatis nama datanya, karena kita di sini tadi nama datanya data underscore latih, sehingga otomatis di sini namanya juga sama. Nah, value-nya 3 kali 12. Nah, selanjutnya kita untuk target latihnya kita upload target latihnya. Kita rubah dulu ke workspace. Nah, ini adalah target latihnya. Nama filenya juga karena sudah disetting tadi, sehingga kita ganti ke numerik. Tipenya saja kita ganti, lalu kita import selection. Nah, di sini sudah ada di workspace-nya, namanya target underscore latih. Setelah itu kita klik
data latihnya, lalu klik kanan, lalu kita save workspace-nya, kita beri nama, kita simpan, beri nama data_latih.mat. Nah, begitu juga dengan target latihnya, kita simpan. Nama target _latih.mat. Nah, di sini sudah ada di filenya data latih dan target latihnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke sintaks trainingnya. Nah, di sini kita sudah membuat sintaksnya, yaitu data latih dan target latihnya. Kita buat hidden layernya ada 5, outputnya 1. Nah, di sini new FF-nya minimal dan maksimal data latih dan hidden layer output. Nah, di sini logic-nya ini adalah fungsi aktivasi sigmoid. Kita gunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, untuk pelatihannya itu kita gunakan train GD. Nah, di sini kita sudah kita ingin membuat epoch-nya sampai 15 saja. Terus batas errornya 0,01 dan learning rate-nya itu 0,03 kita isi. Nah, selanjutnya netnya itu train net, data latih dan target latih. Nah, kita run saja untuk mendapatkan hasilnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah kita dapatkan hasilnya. Epoch 15 akan berhenti di epoch 15. Ini karena kita sudah setting epoch-nya sampai 15 dengan waktunya itu 11 detik dengan performance-nya 0,081. Nah, gradiennya ini sudah kita dapatkan. Nah, untuk melihat diagramnya, kita klik diagramnya. Nah, ini adalah kostum neural network-nya. Kita tunggu dulu, ini membutuhkan untuk melakukan atau menggunakan MATLAB ini harus membutuhkan jaringan yang sangat bagus agar tidak loading seperti ini. Ini loadingnya. Nah, ini adalah diagram yang dihasilkan. Mohon maaf. Nah, ini inputnya ada 3, hidden layernya ada 5, sedangkan outputnya 1. Ini adalah model diagramnya. Ini adalah model diagramnya, lalu kita mau lihat performance-nya. Kita akan melihat performance-nya. Nah, ini base trainingnya dengan performance 0,0881007 itu di epoch 15 itu bisa kita lihat ini adalah trainingnya hampir mendekati dengan base atau terbaik. Nah, untuk selanjutnya kita ingin melihat, kita mau melihat regresinya. Nah, untuk garis regresinya ini
garis regresinya ini sedikit atau jauh dari ini, akan tetapi garis regresi yang baik itu ketika garis biru ini berhimpitan dengan ini, tapi ini sedikit jauh. Nah, selanjutnya kita ingin melihat training state-nya. Nah, ini adalah training state-nya atau gradients-nya di 0,20757 epoch 15. Sedangkan validasi ceknya 0 di epoch 15. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan ini, kita akan melihat testing atau data ujinya. Nah, sebelumnya itu kita upload ke workspace dulu data ujinya. Kita klik 2 kali. Nah, ini data ujinya. Namanya kita tidak usah dirubah karena sudah ini yang diinginkan. Lalu kita rubah tipenya numeric matrix, lalu kita import selection. Nah, di sini otomatis langsung ada namanya data underscore uji. Lalu target ujinya kita pindahkan ke workspace. Nah, ini adalah target ujinya, namanya tidak usah dirubah. Tipenya kita rubah ke numeric matrix. Lalu kita import selection. Nah, di sini sudah ada di workspace-nya target ujinya. Nah, seperti yang tadi yang kita lakukan di data latihnya, kita pindahkan juga atau kita save workspace-nya dengan nama, dengan klik kanan, lalu kita beri nama data underscore uji.mat. Lalu target ujinya target underscore uji.mat. Nah, setelah kita di sini sudah ada datanya. Setelah itu kita buat atau run di testingnya. Nah, di sini sudah ada sintaks yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita run di bagian editor, kita run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil runnya itu Y-nya.
dan error atau MSC-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan errornya 0,1005 yang artinya ini estimasi atau peramalan atau prediksi kesalahannya itu 0,1005. Nah, untuk nilai Y-nya itu di sini kita dapat nilai Y-nya sekian. Nah, ini adalah implementasi dari model backpropagation. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.